makhluk hidup membutuhkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Seperti halnya kita manusia mendapatkan energi dengan mengolah bahan-bahan makanan yang tersedia di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan energi? Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk! Bersama Kak Mega, hari ini kita akan membahas IPAS bab 2, harmoni dalam ekosistem untuk topik A, memakan dan dimakan. Nah, sebelum kita membahas proses memakan dan dimakan, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem, kita perlu mengenal ada beberapa komponen-komponennya. Yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan benda tak hidup. Contohnya adalah tanah, udara, cahaya matahari, air, dan suhu. Nah, komponen-komponen ini berperan penting dalam kelangsungan makhluk hidup di suatu lingkungan. Selanjutnya ada komponen biotik. Komponen biotik ini bisa kita singkat dengan sebutannya yaitu makhluk hidup. Nah, di sini kakak membaginya menjadi 3 kategori, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan sendiri makanannya. Nah, di sini kakak tulis tumbuhan hijau. Nah, tentu adik-adik masih ingat bukan pembelajaran di kelas 4, tumbuhan hijau itu bisa memproduksi makanannya sendiri di bagian daun melalui proses fotosintesis. Hasil proses fotosintesis ini berupa karbohidrat yang akan disimpan oleh tumbuhan dan digunakan sebagai bagian dari tumbuh ataupun berkembang biak. Nah, kemudian di sini ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan sendiri makanannya, sehingga membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber energinya. Nah, di sini kakak kelompokkan konsumen itu adalah hewan-hewan. Berdasarkan sumber makanannya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah misalnya yang memakan tumbuhan itu kambing ataupun sapi misalnya, dan masih banyak lagi. Kemudian karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Contohnya itu adalah harimau atau buaya, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hewan omnivora. Omnivora ini merupakan hewan yang bisa memakan tumbuhan ataupun daging. Contohnya itu adalah ayam ataupun tikus. Nah, kemudian kategori yang ketiga dalam komponen biotik itu adalah pengurai atau biasanya juga disebut sebagai dekomposer. Nah, pengurai ini merupakan makhluk hidup yang bisa menguraikan zat-zat sisa dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, contohnya di sini adalah jamur, bakteri, ataupun cacing. Nah, langsung saja kita akan membahas materi inti dari topik A ini merupakan rantai makanan. Nah, rantai makanan adik-adik merupakan hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Jadi pertanyaan kakak di awal tadi, bagaimana hewan itu mendapatkan energi? Tentunya dengan memakan makhluk hidup yang lain. Nah, di sini kakak contohkan rantai makanan itu bisa terjadi di berbagai ekosistem. Di sini ada yang pertama kita bahas adalah ekosistem sawah. Nah, di sini ada kan kakak beri kotak-kotak, ada tumbuhan, ada tikus, ada ular, ada elang, terus ada jamur, bakteri ataupun cacing. Nah, kemudian juga kakak beri di sini tanda panah. Tanda panah ini artinya adik-adik menunjukkan itu artinya
dimakan. Nah, jadi membaca rantai makanannya itu seperti ini. Tumbuhan itu dimakan oleh tikus. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular itu dimakan oleh elang. Dan elang nantinya kalau sudah mati itu akan dimakan oleh jamur, bakteri, ataupun cacing. Nah, di sini kakak kasih keterangan di bawah rantai makanannya. Nah, tumbuhan itu karena dia bisa produksi makanannya sendiri, maka di sini kakak tulis produsen. Kemudian tikus ini kan merupakan konsumen karena dia termasuk dalam makhluk hidup atau hewan. Tadi kakak jelaskan itu tikus merupakan hewan omnivora. Nah, karena tikus merupakan hewan yang pertama kali memakan produsen, itu kakak tulis di sini sebagai konsumen tingkat 1. Nah, kemudian tikus itu akan dimakan oleh ular. Nah, karena ular ini memakan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, maka di sini kakak beri keterangan konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya di rantai makanan ini ada elang. Ular artinya dimakan oleh elang. Nah, di sini elang ini agak beda ya tulisannya. Konsumen kakak namai ini adalah konsumen puncak. Kenapa jadi dinamakan konsumen puncak? Karena dia merupakan konsumen akhir dalam rantai makanan ini. Dan biasanya konsumen puncak itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki predator atau tidak diburu oleh hewan lain. Biasanya mati karena waktu atau diburu oleh manusia. Nah, kemudian setelah konsumen puncak ini mati, maka sisa-sisa bagian dari tubuhnya yang sudah mati itu akan dimakan oleh jamur, bakteri, ataupun cacing, dan itu kakak kasih keterangan yaitu pengurai. Nah, tapi rantai makanan itu tidak habis hanya sampai pengurai. Nanti pengurai ini akan menghasilkan zat-zat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Contohnya, dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati tadi, itu para jamur, bakteri, ataupun cacing itu akan membuat contohnya tanahnya menjadi subur. Tanah yang subur akan mendukung kelangsungan hidup kembali untuk tumbuhan. Jadi rantai makanan itu adalah proses yang berulang juga adik-adik. Nah, kemudian selain di daratan, ekosistem juga tentunya terjadi di perairan. Contohnya yaitu adalah ekosistem laut. Nah, di sini ada fitoplankton. Nah, mari kita sama-sama baca. Berarti fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu dimakan oleh ikan teri. Ikan teri dimakan ikan makarel dimakan ikan hiu, dan ikan hiu nantinya setelah mati akan dimakan oleh para jamur, bakteri, ataupun cacing. Nah, fitoplankton itu merupakan tumbuhan air. Adik-adiknya ukurannya sangat kecil dan biasanya melayang di dalam air. Dan perannya sebagai produsen, karena tadi dia tumbuhan ya. Kemudian fitoplankton itu akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton itu merupakan ikan-ikan ukuran kecil yang ada di laut. Karena dia konsumen yang pertama kali memakan produsen, maka kita tulis di sini konsumen tingkat 1. Nah, kemudian dan seterusnya konsumen tingkat 2 ikan teri, konsumen tingkat 3 ikan makarel, dan konsumen puncaknya yaitu ikan hiu. Setelah ikan hiu mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Nah, tapi dalam satu rantai makanan itu tidak selalu harus melalui proses yang panjang. Contohnya di sini adalah ekosistem padang rumput. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa lihat ya, ini cuma sedikit proses rantai makanannya, yaitu pohon akasia dimakan oleh gajah, kemudian gajah setelah mati akan dimakan oleh jamur, bakteri, ataupun cacing sebagai pengurai. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gajah memiliki ukuran tubuh yang besar, sehingga tidak memiliki predator alami. Nah, ini papan tulisnya kakak hapus dulu ya. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan rantai makanan
yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Sehingga pada jaring-jaring makanan kita bisa menemukan banyak rantai makanan. Nah, di sini ada kakak contohkan, kakak punya 3 rantai makanan. Rantai makanan satu itu ada tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang kalau misalnya dia mati maka akan dimakan oleh para pengurai. Nah, kemudian di rantai makanan yang kedua itu ada tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Dan elang kalau misalnya dia sudah mati akan dimakan oleh para pengurai. Dan kemudian ada rantai makanan yang ketiga, yaitu ada tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh para pengurai. Nah, kalau adik-adik lihat di rantai makanan ini ada hewan yang sama dari rantai makanan 1 sampai rantai makanan 3. Nah, bagaimana caranya kita membuat 3 rantai makanan ini menjadi jaring-jaring makanan? Nah, coba adik-adik perhatikan ya. Di sini kita mulai dari rantai makanan 1, dimulai dari tumbuhan. Nah, di sini sudah kakak tuliskan di sini tumbuhan. Kemudian tumbuhan akan dimakan oleh ulat. Nah, boleh kita kasih tanda panah sama seperti rantai makanan yang sudah kita bahas tadi. Kita kasih tanda panah. Nah, kemudian kita lihat di rantai makanan 1 ya, ini ya. Ulat itu akan dimakan oleh ayam. Nah, berarti ulat akan dimakan oleh ayam. Kita kasih tanda panah lagi. Nah, lagi kita perhatikan rantai makanan 1. Ayam akan dimakan oleh ular. Nah, kita kasih tanda panah aja adik-adik. Nah, kemudian ular akan dimakan oleh elang. Di sini kita kembali ke sini. Nah, kemudian elang setelah mati akan dimakan oleh para pengurai. Nah, di sini jamur, bakteri, dan cacing itu berperan sebagai pengurai. Nah, tadi di rantai makanan sudah kakak bahas kalau pengurai nanti akan menghasilkan zat-zat penting untuk tumbuhan sehingga pengurai ini nantinya akan memberi nutrisi untuk pertumbuhan tumbuhan. Jadi kakak beri ini ya, kakak beri tanda panah. Nah, itu untuk rantai makanan 1 tadi ya. Kemudian kita lanjut ke rantai makanan yang kedua. Nah, kita masukkan ke jaring-jaring makanan ini. Oke, kita mulai dari tumbuhan. Tumbuhan dulu. Nah, ini tumbuhan ya kan? Kemudian tumbuhan dimakan oleh ulat. Oke, kita lihat. Ini sudah ada tanda panahnya. Sudah ada, berarti tidak perlu kita tulis lagi ya tanda panahnya. Tumbuhan dimakan oleh ulat. Kemudian di sini ulat dimakan oleh ayam. Oke, kita lihat kembali. Di jaring makanan ini, ulat dimakan oleh ayam. Juga sudah ada tanda panahnya, sehingga tidak perlu kita tambahkan. Kemudian, ayam itu dimakan oleh elang. Oke, ayam dimakan oleh elang. Berarti karena nggak ada tanda panah, kita kasih tanda panahnya. Nah, kemudian elang setelah mati akan dimakan oleh para pengurai. Nah, kita lihat di sini elang setelah mati akan dimakan oleh pengurai. Nah, ini sudah ada tanda panahnya sehingga tidak perlu kita tambahkan. Oke, sudah selesai untuk rantai makanan yang kedua. Kemudian kita lanjut ke rantai makanan yang ketiga. Oke, coba di sini perhatikan kembali tumbuhan. Kita masukkan ke jaring-jaring makanan. Di sini tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh ulat. Nah, benar kan ini sudah ada tanda panahnya, berarti tidak perlu kita tambahkan tumbuhan dimakan oleh ulat. Setelah itu ulat dimakan oleh burung. Nah, karena ulat dimakan oleh burung, karena belum ada tanda panahnya, maka bisa kita berikan tanda panah seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu burung akan dimakan oleh elang. Nah,
Berarti karena di sini belum ada tanda panah yang menunjukkan burung dimakan oleh elang, maka kita kasih tanda panahnya. Nah, setelah itu elang setelah mati maka akan dimakan oleh para pengurai. Nah, di sini sudah ada tanda panahnya. Berarti 3 rantai makanan yang tadi kita bahas itu kalau dijadikan jaring-jaring makanan, maka gambarnya akan seperti ini adik-adik. Nah, kemudian di sini kakak mau mengajarkan bagaimana cara kita membaca jaring-jaring makanan. Nah, di sini kakak punya gambar jaring-jaring makanan yang lain. Nah, oke, mari kita sama-sama tebak ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring ini. Karena seperti kakak tadi, jaring-jaring itu kumpulan dari rantai makanan. Sehingga kita bisa mengetahui ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring ini. Oke, kita mulai dari rantai makanan yang pertama. 1. Oke. Nah, sini kita bisa lihat ya. Nah, kalau rantai makanan pasti dimulai dari produsen dulu ya. Ini kita lihat dari tumbuhan dulu. Kita tulis tumbuhan. Tumbuhan. Oke, setelah itu tumbuhan kita ikuti arah panahnya. Mau kemana dulu? Kalau kakak pilihnya ke arah atas dulu. Ke arah atas dulu. Tanda panahnya tumbuhan dimakan oleh burung. Nah, dimakan oleh burung. Nah, kemudian lihat lagi burung tadi itu tanda panahnya mengarah ke musang, berarti burung dimakan oleh musang. Bisa kita tuliskan seperti ini adik-adik. Burung dimakan oleh musang. Nah, dan setelah itu kita lihat tanda panahnya ke arah sini lagi. Musang berarti dimakan oleh elang. Nah, bisa kita tulis di sini. Elang. Nah, kemudian yang terakhir elang ini setelah mati berarti tanda panahnya mengarah ke jamur, bakteri, dan cacing. Berarti elang setelah mati itu akan dimakan oleh para pengurai. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya adik-adik. Nah, itu untuk rantai makanan yang pertama. Oke, kemudian kita cari lagi rantai makanan yang lain. Kakak kasih nama ini rantai makanan 2. Oke, kita mulai dari tumbuhan dulu ya. Pasti dimulai dari tumbuhan karena tumbuhan itu merupakan produsen. Nah, setelah itu, tadi kan kakak sudah arah panahnya ke atas. Sekarang kakak pilih arah panahnya ke sini, ke samping kanan kakak. Nah, arah panahnya ke arah tikus. Oke, berarti makan tumbuhan itu dimakan oleh tikus. Oke, setelah itu kita sudah sampai tikus tadi ya. Tikus itu ada 2 arah panahnya, bisa ke atas, bisa ke sini. Nah, kakak pilih ke atas terlebih dahulu. Kalau ke atas berarti menunjukkan tikus dimakan oleh musang. Jadi kita tulis seperti ini juga di rantai makanannya. Tikus dimakan oleh musang. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi sampai musang, lihat tanda panahnya ke arah elang, berarti musang dimakan oleh elang. Nah, kemudian elang arah panahnya ke arah para pengurai, sehingga bisa kita tulis seperti ini.
Nah, ini merupakan rantai makanan yang kedua. Kemudian kita lanjut ke rantai makanan yang ketiga. Ini masih ada nih adik-adik. Oke. Nah, kita mulai dari tumbuhan karena dia produsen. Selalu dimulai dari tumbuhan ya adik-adik. Nah, setelah itu tadi kakak sudah ke arah atas. Kemudian kakak tadi juga sudah ke arah kanan. Tapi ke arah kanan tadi di bagian tikus kan kita arahnya ke atas ya. Masih ada yang arah ke kanan lagi. Sehingga kakak masih meneruskan tanda panah yang arahnya ke kanan atau ke arah tikus. Nah, berarti ini menunjukkan tumbuhan dimakan oleh tikus. Nah, kemudian tikus tadi sampai sini, tadi sudah ya ke arah atas di rantai makanan yang kedua. Berarti kita pilih arah panahnya ke arah yang ke kanan, yaitu tikus dimakan oleh elang. Nah, kemudian lanjut elang arah panahnya ke bawah, berarti ke arah para pemurai. Maka bisa kita tulis seperti ini adik-adik. Nah, ini berarti jaring-jaring makanan ini memiliki 3 rantai makanan. Nah, mungkin ini dulu yang akan kita pelajari hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya.